Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi diskusi kami mengenai analisis fungsi sosial dari setiap unsur kebudayaan, yakni unsur ekonomi, teknologi, kesenian, dan religi. Sebelum itu perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama yakni Indah Saputri, kedua Muhammad Fajar Rizky Irwan, ketiga Muhammad Brian Malimungang, dan terakhir Salsabila Fatika. Berikut merupakan pokok pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ialah unsur ekonomi, kedua unsur teknologi, ketiga unsur kesenian, dan terakhir unsur religi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudari Salsabila Fatika untuk membawakan materinya. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang unsur ekonomi. Aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem aktivitas ekonomi mengkaji bagaimana sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan jenis aktivitas ekonomi yang paling tua dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau. Namun setelah terpengaruh oleh arus modernisasi dengan patokan utama berkembangnya sistem industri, pola hidup manusia berubah dan tidak hanya mengandalkan mata pencaharian tradisional. Di dalam masyarakat modern, individu masyarakat lebih banyak mengandalkan pendidikan dan keterampilannya dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Muhammad Fajar Rizky Irwan untuk membawakan materi kedua. Selanjutnya adalah unsur teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut ataupun teknologi yang baru. Sistem peralatan dan teknologi adalah salah satu unsur kebudayaan yang menjadi perhatian awal dari para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia. Alasannya, karena peralatan hidup dan teknologi yang mereka gunakan akan banyak memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Pada masyarakat tradisional, terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik, antara lain, yang pertama, alat-alat produktif, 2, senjata, yang ketiga, wadah, yang keempat, alat-alat untuk menyalakan api, yang kelima, makanan, minuman, bahan pembangkit gairah, dan jamu-jamuan, yang keenam, pakaian dan tempat perhiasan, yang ketujuh, tempat berlindung dan perumahan, dan yang kedelapan, saya rasa sekian dari saya. Dilanjutkan moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Indah Saputri untuk membawakan materi ketiga. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yakni unsur kesenian. Perhatian antropologi terhadap seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Awalnya, teknis pembuatannya adalah hal yang paling diperhatikan. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian mendalami mengenai teks, simbol, dan kepercayaan yang menyelubungi seni dalam berbagai wujudnya, mulai dari seni rupa, tari, drama, dikaji dan diteliti pula. Dalam kajian antropologi kontemporer terdapat kajian visual kultur, yakni analisis kebudayaan yang khusus mengkaji seni film dan foto. Dua media seni tersebut berusaha menampilkan kehidupan manusia beserta kebudayaannya dari sisi visual berupa film dokumenter atau karya-karya foto mengenai aktivitas kebudayaan suatu masyarakat. Baiklah, selanjutnya merupakan materi unsur religi yang akan saya bawakan kali ini. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius.
emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dan profan dalam kehidupan manusia. Dalam sistem religi, terdapat 3 unsur yang harus dipahami dalam emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Sistem religi juga mencakup mengenai dongeng, legenda atau cerita, atau bisa dibilang teks yang dianggap suci mengenai sejarah para dewa-dewa atau mitologi. Cerita keagamaan tersebut terhimpun dalam buku-buku yang dianggap sebagai kesusastraan suci. Baiklah, selanjutnya merupakan contoh kasus dalam kebudayaan maritim. Untuk materi pertama, saya persilahkan kembali kepada Saudari Salsabila Fatika. Jadi, contoh kasus dalam kebudayaan maritim di sistem ekonomi. Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang terletak di bagian selatan Jazirah Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba memiliki pesona wilayah 4 jenis, seperti dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai, dan laut lepas. Selain itu, kekayaan alam keunikan budayanya juga memiliki lagi keahlian masyarakatnya dalam membuat perahu pinisi yang telah mendunia. Bulukumba terkenal dengan nama Buta Pandritalopi, yaitu bumi atau tempat para pembuat perahu. Bulukumba telah tampil menjadi sejarah legenda modern dalam kancah percaturan nasional melalui industri budaya dalam membuat perahu. Perahu pinisi merupakan mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional sejak dahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kembali kepada pemateri kedua, yakni Saudara Muhammad Fajar Rizky Irwan untuk membawakan materi mengenai contoh kasus dalam sistem teknologi. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan contoh kasus dalam unsur budaya mengenai sistem teknologi. Pemanfaatan internet sangat membantu dalam promosi kain tenun khas Kajang dan menjangkau pembeli lebih luas. Tidak hanya konsumen lokal, banyak juga turis asing. Hal ini menjadi bukti bahwa luhur mampu berdampingan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi. Internet pun menjadi jendela bagi dunia untuk menikmati pesona tanpa batas di Bulukumba. Panorama alam di Bulukumba sangat memukau. Sebanyak 37 pantai dijadikan objek wisata. Yang paling terkenal tentu saja Tanjung Bira. Sebagian besar objek wisata di pantai Bulukumba dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Dalam mempromosikan keindahan pantai dan mengunggah informasi paket wisata, pengelola wisata lokal sangat bergantung pada kelancaran internet. Begitu juga halnya dengan pengusaha kapal pinisi di Bulukumba. Mereka bergantung pada kelancaran akses internet untuk mempromosikan kapal pinisi buatannya. Saya rasa sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Indah Saputri untuk membawakan materi mengenai contoh kasus dalam sistem kesenian. Baik, adapun contoh kasus dalam kebudayaan maritim pada sistem kesenian. Tarian Gandrang Bulo adalah tarian khas tradisional masyarakat Sulawesi Selatan Makassar. Tarian ini diiringi oleh tabuan gendang, dan tabuan bambu. Kata Gandrang Bulo yang memiliki arti yaitu gandrang yang berarti tabuhan atau pukulan dan bulo yang berarti bambu. Umumnya, tarian-tarian khas daerah akan diperagakan dengan serius, berbeda dengan Gandrang Bulo. Tarian ini menceritakan tentang lawakan dan ejekan dengan selipan kritikan pedas namun masih tetap memberikan kesan yang lucu dan menghibur. Dialog yang digunakan di tarian meliputi masalah politik, sosial, dan budaya. Dalam melakukan tarian ini, penari harus tampak bahagia. Teriakan dari penari Gandrang Bulo bukanlah sekedar teriakan belaka, melainkan luapan emosi dan semangat yang menggebu-gebu. Sejarahnya, pada zaman penjajahan, rakyat Sulawesi Selatan dibuat menderita oleh penjajah dengan diberlakukannya kerja paksa. Dan mereka sering mendapatkan kekejaman dari penjajah, disiksa, dipukul, dan dicambuk. Pada saat istirahat, tanpa pengawasan penjajah, para pekerja bermain-main menyanyikan lagu-lagu jenaka sambil melakukan adegan lucu yang diambil dari gerakan tentara penjajah.
Sebelum tahun 1960-an, tari gandrang bulo dimainkan oleh orang dewasa dengan membuat lingkaran. Mereka menyanyikan lagu jenaka dan gerakan-gerakan lucu yang dimainkan secara bergiliran dengan instrumen bambu yang berfungsi sebagai alat musik dan properti. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, yang terakhir merupakan contoh kasus dalam sistem religi yang akan saya bawakan kali ini. Suku Kajang merupakan salah satu suku tradisional yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Daerah Kajang terbagi dalam 8 desa dan 6 dusun. Sebagian besar suku Kajang memeluk agama Islam. Meskipun demikian, mereka juga mempraktikkan sebuah kepercayaan adat yang disebut sebagai patuntung. Patuntung diartikan sebagai mencari sumber kebenaran. Hal ini menyeratkan bahwa apabila manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran, maka mereka harus menyandarkan diri pada 3 pilar, yaitu Tuhan, tanah, dan nenek moyang. Keyakinan kepada Tuhan adalah kepercayaan yang paling mendasar dalam kepercayaan patuntung. Suku Kajang percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu, maha kekal, maha mengetahui, maha perkasa, dan maha kuasa. Tuhan atau yang disebut sebagai Turi'e A'rana menurunkan perintah atau wahyunya kepada suku Kajang melalui manusia Kajang pertama yang disebut Ammatoa. Wahyu tersebut dalam kepercayaan mereka disebut dengan pasang. Pasang yang hendak disampaikan bukanlah sembarangan. Pasang tersebut berisi panduan hidup suku Kajang dalam segala aspek dan lika-liku kehidupan. Nenek moyang mereka menurunkan pasang itu secara lisan dari generasi ke generasi. Baiklah, itulah tadi pembawaan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.